Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Benar Bintang Kasdiono dengan NPM 2206083174. Pada video ini akan menjelaskan mengenai tutorial install modul ekstra untuk organizational chart dan memproses employee serta import master data. Yang pertama itu melakukan instalasi modul ekstra, yaitu dengan mendownload modul HR Organizational Chart pada link berikut ini. Yaitu yang HR Organizational Chart, lalu download for V16.0 sesuai UDO yang digunakan. Kemudian ekstrak zip tersebut dan ekstrak file downloadnya kepada folder yang bernama HR dalam folder UDO. Itu pada folder UDO add-ons HR Organizational Chart. Kemudian lakukan aktivasi modul dengan menyalakan UDO SOL dan login pada lokal setelah dinyalakan. Aktifkan mode developer dengan mengakses menu settings, kemudian scroll hingga menemukan developer tools pada bagian paling bawah, dan aktifkan fitur activate developer mode. Lalu buka modul update, lalu klik update app list pada navbar dan klik tombol update. Kemudian cari modul HR Organizational Chart pada modul apps dan klik activate. Kemudian melakukan proses pembuatan employee secara manual. Yang pertama itu dengan membuat nama PT. Masuk ke settings, lalu pilih perusahaan yang sedang digunakan oleh user saat ini, dan ubah perusahaan tersebut dengan nama menjadi PT kita dan isi field seperti ini, yaitu dengan menambahkan address Jalan Pisang 100, Depok, Jawa Barat. Kemudian untuk membuat departemen dan job position, bukalah modul employee, klik configuration pada navbar dan pilih departemen. Klik new untuk menambahkan departemen baru, isi dengan nama dan field departemen yang dibutuhkan. Pada contoh ini akan membuat departemen dengan human resource, yaitu masuk kepada configuration yang bagian sini, nanti akan ada uh, sub modul yang pada navbar yang mengarah pada departemen, lalu klik new dan add human resource dan add departemen yang diinginkan. Dalam kasus ini human resource. Lalu pada configuration navbar kemudian klik job position. Pada bagian job position tambahkan di mana departemen job position berada. Kemudian tambahkan job position yang diinginkan, yaitu contohnya pada kasus ini adalah staff recruitment dengan departemen human resource pada PD kita. Lalu membuat user. Pada modul employee, tambahkan employee baru. Isi field dan nama pada employee sesuai yang dibutuhkan seperti contoh di bawah ini. Yaitu dengan mengisi maaf, ada ralat, yaitu pada modul employee. Untuk menambahkan employee baru, pertama-tama harus menambahkan user, yaitu dengan masuk modul settings dan menambahkan users. Lalu klik new dengan nama name Haru, menggunakan haru@gmail.com, dan set yang lain-lainnya dengan akun seperti ini. Kemudian, untuk membuat employees, tambahkan employee baru, isi field dan nama dan pada employee yang dibutuhkan seperti contoh di bawah ini. Itu menggunakan harus, staff recruitment, work mobile, dan work phone, departemen human resource, dan job position sebagai staff recruitment. Untuk melakukan import master data, akan menggunakan master data yang sudah dibuat sebagai contoh, yaitu master data yang sudah dibuat pada spreadsheet ini. Lalu untuk mengimport master data, import departemen terlebih dahulu sesuai urutannya terdapat dalam master data. Itu urutannya adalah departemen, job position, user, dan employee. Lalu buka modul employee, klik configuration pada navbar dan pilih departemen. Lalu pilih favorites, lalu klik import records. Upload file yang berisi data departemen tadi. Sebelum melakukan import yang ini, tes terlebih dahulu data tersebut. Apakah bisa diimport tanpa adanya kendala. Jika sudah berhasil dites, maka akan muncul everything seems valid dan lakukan import data tersebut. Berikut adalah tampilan setelah proses import berhasil. Kemudian import job position sebagai urutan kedua yang terdapat dalam master data. Langkahnya sama, yaitu digunakan model employee, namun kali ini pada configuration pada model employee, pilih job position, pilih favorites, lalu klik import, dan upload file yang berisi data. Sebelum melakukan import, jangan lupa tes kembali data tersebut untuk memastikan apakah ada error. Jika tidak ada, lakukan import tersebut. Berikut adalah tampilan setelah proses import berhasil. Kemudian import user sebagai urutan ketiga yang terdapat dalam master data, yaitu dengan membuka menu settings terlebih dahulu, klik manage user. Lalu pilih favorites dan klik import records. Upload file yang berisi data user.
Sebelum melakukan import, jangan lupa tes terlebih dahulu dan memastikan tidak ada error. Sama seperti tadi, jika tidak ada error, import data tersebut dan berikut adalah tampilan setelah proses import berhasil. Kemudian import employee sebagai urutan terakhir yang terdapat dalam master data, yaitu dengan membuka modul employee, pilih favorites, lalu klik import. Lalu upload file yang berisi data employee, dan setelah import, teks terlebih dahulu datanya, dan jika tidak error, import data tersebut, dan berikut adalah tampil setelah proses import berhasil. Untuk membuat organization chart, buatlah duplikat database yang digunakan sebelumnya, dan beri nama npm_org chart. Lalu login sebagai karyawan yang dibuat secara manual, itu contohnya adalah Haru, kemudian masuk ke modul employee, dan hapus seluruh data karyawan divisi lain yang tidak diperlukan. Pada contoh ini, data karyawan yang dihapus adalah divisi selain human resource. Jadi sisakan hanya divisi human resource yang ini saja yang berjumlah 14 orang. Untuk menentukan atasan dan bawahan, di mana pertama-tama itu mengisi seorang sebagai manajer. Hanya perlu mengisi coach dengan nama manajer itu sendiri, dan untuk mengisi seorang bawahan, isi kolom manajer dengan nama atasan yang sesuai dengan job position. Itu ini contoh adalah untuk manajer Hana, coachnya Hana. Sementara untuk bawahannya, Harno yaitu staff HR, manajernya hanya perlu mengisi manajer Haris. Coachnya akan terisi secara otomatis. Berikut adalah data employee yang hanya terisi divisi human resource. Setelah desain, di atasan, dan bawahannya. Yaitu dia akan terlihat di sini manajernya siapa dari si employee ini. Untuk melihat tampilan organizational chart 3 tingkat, buka modul employee dan klik employee pada navbar. Setelah itu pilih organizational chart dan berikutlah tampilan organization chart 3 tingkat. Sekian saja tutorial yang bisa saya berikan. Jika terdapat kesalahan dalam tutorial ini, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.